seorang wakil ketua DPR ya, petinggi juga di Partai Golkar, memberikan statement ngaco ya, salah, ngawur ya. Tambah lagi, setelah ramai pernyataannya salah, dia meralat lagi bahwa 3 juta itu dikali 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Blunder, 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 dan tak tahu malu. Itulah mungkin ungkapan yang sangat tepat untuk anggota DPR yang satu ini merupakan wakil ketua DPR yang kebetulan dari fraksi Golkar, Adis Kadir. Ya, bukannya kemudian setelah meralat pernyataannya semakin baik, malah tambah ngawur bin ngaco. Ya, sebelumnya kita mendengar pernyataan dari Adis Kadir menanggapi terkait tunjangan rumah ya 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR karena tidak mendapatkan lagi rumah dinas ya. Dalam hitungannya lucu sekali ya, mengatakan bahwa untuk standar kos paling murah di sekitar sini adalah 3 juta per bulan ya. Makanya kemudian karena ada 26 hari kerja, maka sebulan kita bayar 78 juta. Itu kita masih tekor, masih nombok 28 juta. Ini orang bikin pernyataan sambil mabuk atau gimana? Ini pertanyaannya, sambil mabuk atau gimana? Atau ngeblank ya, ketika diwawancara wartawan dia ngeblank, ngitung sampai salah begini. Kocak sekali. Dia bilang di awal kos di sekitar Senayan paling murah itu 3 juta per bulan. Artinya 50 juta itu sudah sangat cukup, bahkan berlebih 47 juta. Untung. Ya, kok tiba-tiba beralih kosnya ya 26 hari kerja ya, 26 kali 3 ya benar 78 juta. Ini kok ngaco, ini kok dia ngitung kos per hari apa kos per bulan ya, kan ngaco. Istilah kemudian netizen ramai-ramai mengomentari mulai dari Jalmoy Polin dan semuanya menghitung yang ngaco. Kayaknya memang DPR ini kurang satu anggaran lagi ya, anggaran untuk les matematika ya, agar hitungannya tepat ya. Ini jangan-jangan nih ya, para anggota DPR ini kalau dulu matematikanya pada ngaco ini ya. Jangan-jangan 5 kali 5 menjadi 50 juta ini ya. Ini luar biasa ya. Jadi ya Allah, ini gimana ini ya? Kok bisa ya seorang wakil ketua DPR ya, petinggi juga di Partai Golkar, memberikan statement ngaco ya, salah, ngawur ya. Tambah lagi, setelah ramai pernyataannya salah, dia meralat lagi bahwa 3 juta itu dikali 12. Ya, 12 kali 3, 48 juta. Yo masih tetap untung, bro. Ya, karena anggaran untuk setiap anggota DPR itu 50 juta per bulan, bukan 50 juta per tahun. Kalau 50 juta per tahun, it's okay. Memang harga sewa rumah di Jakarta atau kos ya katakanlah tadi yang 3 juta itu masih masuk ya, paling sisa 2 juta ya anggaplah bonus lah gitu ya, dikit ya. Ini 50 juta per bulan ya, artinya dalam 10 bulan saja dia sudah mengantongi 500 juta ya, 600 juta ya, 600 juta tuh setahun anggaran dari rumah 50 juta per bulan. Dia kos cuma 3 juta, katakanlah dia kos ya, tapi kan Pak Adis Kadir kayaknya rumahnya di Jakarta lah punya ya. Dapat kos 3 juta ya, setahun cuma 36 juta. Ini setahun ya, kalau dapat terus 50 juta itu 600 juta, masih sisa ya, ya Allah, masih sisa 564 juta. Bos ya, hitung pakai kalkulator ya, jangan asal ngecap saja. Kok bisa-bisanya setelah diralat makin ngawur. Itu tetap untung lah. Gimana nih Pak Adis Kadir? Ya Allah ya Rob. Pak ya, mungkin sekali-kali Bapak les lah ya ke Kumon sebulan ya, sempatkanlah 2-3 kali ya, biar ngitungannya bener gitu loh. Lo mau ngelak apapun ya memang lucu ya hitungannya. Mau di 12 kali 3 kek ya, di bulan ya, dikali 10 ke dikali 30 bulan kek, tetap aja kalau dapatnya 50 juta itu per bulan ya dapat untung lah DPR, untung beliung. Kecuali 50 juta itu per tahun, nah itu baru make sense, sesuai lah rata-rata
ya, rumah harga tadi kos-kosan di Jakarta ya 34 juta sampai range 5 juta lah katakanlah, ya. Kalau sehari itu 3 juta, itu namanya tidur di hotel bintang 5, bukan kos-kosan. Itu lagi memang bener-bener gak ada malu ya, blunder lagi sekali bikin pernyataan, kacau. Ya, kita nanti mau diklarifikasi apa lagi, diralat bagaimana lagi, ya. Ya, setelah tadi syarat salah. Pernyataan pertama salah, yo. Awal ngitung posisi ini paling murah 3 juta per bulan karena 26 hari kerja, ya. Dikali 26. 26 kali 3, iya. Ketemu angka 78 juta. Kita masih tekor, masih apa namanya? Nambahin lagi 28 juta. Hele, hitungan dari mana? Soal dikritik, banyak yang kritik, diralat lagi 12 kali 3. Ya 12 kali 3 36 juta. Ya masih untung beliung. Orang dapatnya 50 juta per bulan, kecuali 50 jutanya per tahun. Ya, mungkin rakyat masih bisa apa namanya? Memaklumi. Ya karena memang harga rumah, sewa rumah atau sewa kos di Jakarta memang mahal, apalagi daerah-daerah elit. Ya. Kalau 50 juta per tahun kita masih bisa memaklumi. Oh iya betul, memang harga rumah sewa di Jakarta mahal. Ya. Ini 50 juta per bulan, dia kos per bulan 3 juta, ya untung beliung per bulan bisa mengantongi 47 juta. Ya kalau dia memang kos, ya, saya yakin banyak anggota DPR yang memang sudah punya rumah di Jakarta, paling memang dapilnya di Jakarta, ya. Atau memang dia juga jarang di Jakarta, ya ke Jakarta hanya untuk rapat-rapat tertentu saja, sisanya kemudian dia kembali ke rumahnya, ya. Dia kemudian hanya rapat. Ya, kita lihat saja setiap sidang paripurna apa full 580 anggota DPR itu hadir, banyak yang kosong. Beberapa kali saya juga ikut rapat dengar pendapat ya di beberapa komisi, ya kosong. Berapa komisi jumlahnya berapa, yang hadir berapa. aduh ya Pak Anies Kadir. Dan sepertinya memang ya mungkin perlu ditambah tunjangan lagi ya, tunjangan untuk les matematika ya, agar kemudian dalam memberikan pernyataan itu yang benar ya. Anggota DPR kok ya Allah ya, sudah pernyataan di awal salah ya, diralat nambah salah. Dia lupa Pak Anies Kadir ya, bahwa 50 juta itu per bulan bukan per tahun. Apalagi yang terbaru ya, anggaran berasnya 12 juta per bulan. Wele. Dia makan beras apa? Beras dari Alaska atau beras dari planet mana ya? Ya katakanlah harga beras premium 20.000 lah, gitu ya, yang paling mahal 20.000 ya. 20.000. Ya kalau itu per orang loh, bukan buat untuk keluarganya. Ya Allah, 12 juta. Dapat berapa kintal itu beras? Ya. Coba di saat yang sama ya, rakyat ya dapat beras bulog ya, sudah busuk, berkutu, bahkan sudah layak makan, dikasih ke ayam saja, ayamnya nggak mau makan. Itu saking sudah nggak layak sama sekali untuk dikonsumsi, bahkan untuk kepada hewan. Ini masya Allah. Dan memang ya, aduh ya, dan itulah memang nanti alasannya apa lagi, kan saya menjadi anggota DPR modalnya banyak. Wah iya. Dan itulah ya, jadi memang ya rakyat mau protes apapun ya itulah pilihan Anda di sistem hari ini ya, sistem sistem demokrasi yang memang ya seperti itu. Dan memang nggak masuk akal lah ya, untuk menjadi anggota DPR mereka mengeluarkan biaya yang sangat banyak dengan perhitungan gaji ya. Kalau dia nggak macam-macam itu nggak mungkin balik modal. Ya apalagi pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI ya, TB Hasanuddin dari fraksi PDIP, yang mengatakan DPR sangat sulit, menjadi anggota DPR itu sangat sulit mencari uang halal. Ya, jadi ya berarti ya secara tidak langsung mereka mengakui. Dan terbaru bagaimana korupsi terkait apa namanya dana CSR Bank Indonesia. Itu 51 anggota di Komisi 2 atau Komisi 2 itu semuanya menerima ya. Kalau nggak salah yang baru menjadi tersangka 2 ya, siapa namanya, Heri Gunawan sama siapa nih, ada 2 ya, yang karena Heri Gunawan karena menerima paling banyak 28 miliar ya, sedangkan sisanya itu ya ada yang 20 miliar, ada yang ini variatif, tapi semuanya disebut loh nama-nama itu. Gila ya, semua fraksi kena
itu DPR periode 2019-2024 ya, baca beritanya pasti ada. Itu luar biasa ya. Jadi ya Allah alam lah ya. Jadi kalau kemudian anggota DPR itu kalau dikritik rakyat itu tutup telinga, ya memang seperti itulah adanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.